Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya berada di proyek saya sendiri, salah satu proyek Hekalen yang berlokasi di Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor. Kami memberi nama proyek ini Perumahan Taman Hekana Bogor. Di dalam dunia developer properti, pematangan lahan itu artinya kita mempersiapkan suatu tanah supaya siap untuk dibangun unit-unit rumah, untuk dibentuk tanahnya, supaya dibangun jalan, saluran seperti yang bisa dilihat. Nah, sebelumnya tanah ini tidak berbentuk, bahkan konturnya sama sekali tidak ada. Lalu turun alat berat kita melakukan pematangan untuk membentuk kafling-kafling yang siap bangun, jalan dan juga saluran serta fasilitas lainnya yang kita persiapkan untuk dibangun. Kenapa disebut dia dengan lahan mentah? Karena biasa lahan mentah itu lahan-lahan yang kita baru proses pembebasan. Contohnya kalau kita membeli lahan dari pertanian, dia baru habis bertani belum dibentuk. Dalam arti singkatnya, lahan mentah itu lahan yang belum siap untuk diadakan pembangunan. Belum siap untuk diletakkan batu pertama untuk fondasi, untuk diletakkan batu pertama untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Tapi lahan yang sudah matang, itu ibaratnya sudah siap untuk kita bangun. Dalam hal take over proyek, misalnya ada suatu proyek yang sudah berjalan dan proyek itu mangkrak dijual oleh developer lama, biasanya saya akan bertanya apakah lahannya dalam kondisi lahan mentah atau lahan matang. Artinya bisa saja dia itu secara perizinan sudah oke, tapi secara fisik belum ada kegiatan. Dalam arti belum ada kegiatan seperti saat ini, belum dilakukan cut and fill dan lain-lainnya. Jadi sekalipun dia dijual, tetapi dalam hal lapangan belum siap untuk dibangun. Kita sebagai developer harus kembali mematangkan lahan tersebut siap untuk dibangun. Sebelum melakukan pematangan lahan, pastinya yang pertama kita lakukan adalah pembebasan lahan. Pertama kali pastinya kita melakukan tahapan kesepakatan cara bayar dengan penjual tanah. Sambil berjalan kesepakatan, tentunya kita mengecek legalitas tanah tersebut. Apabila tanah tersebut sudah bersertifikat, kita tinggal mengecek keabsahan, validasi sertifikat itu asli atau dalam kondisi bebas, karena bisa saja sertifikat dalam kondisi blokir. Kita dapat mengeceknya di kantor Badan Pertanahan Nasional. Namun apabila tanah tersebut belum dalam posisi sertifikat, kita dapat mengecek keaslian ataupun riwayat tanah tersebut di kantor desa untuk kabupaten daerah atau di kantor lurah apabila berada di satu kota madya. Namun bila developer-developer yang sudah skala hektaran, untuk memastikan tanah-tanah itu yang belum sertifikat dalam posisi aman, biasanya kita mengadakan plotting. Plotting kita meminta BPN untuk turun mengplotting tanah tersebut, memastikan plotting daerah tanah tersebut sudah sertifikat atau belum di dalam sistem Badan Pertanahan Nasional. Setelah kita mengecek legalitasnya, tentunya kita beralih kepada perizinan untuk tanah itu. Karena tidak semua lahan bisa kita bangun menjadi satu perumahan. Dalam hal kawasan atau peruntukan lahan, ada istilahnya zona kuning perumahan, zona hijau untuk pertanian atau untuk perkebunan, sehingga tidak semuanya dapat dibangun perumahan. Dalam arti ketika kita mau mengadakan pematangan lahan, kita pastikan tanah tersebut adalah zona kuning hunian. Kita dapat memeriksa zonasi tersebut di kantor camat ataupun Pemda terkait. Nah, setelah kita memeriksa dari segi legalitas, perizinan dan juga kesepakatan pembayaran lahan, barulah dengan aman kita bisa melakukan cut and fill pematangan lahan seperti yang saat ini diperlihatkan di Taman Hekana Bogor. Biasanya untuk lahan-lahan yang memang sudah bentuknya hampir rata, kemungkinan perencanaan budget itu tidak jauh. Tapi bagi tanah-tanah yang kondisinya kontur ataupun tidak rata, bahkan apabila butuh untuk membeli tanah untuk melakukan pengurukan lahan, maka kita harus membuat perencanaan keuangan yang sangat akurat. Apabila terjadi pemborosan juga ataupun terjadi over budget, kita tahu toleransi over budget itu seperti apa. Jadi tantangan dalam pematangan lahan adalah apabila kita menemui tanah-tanah yang mungkin bentuknya butuh perhatian khusus dalam hal perataan lahan atau dalam hal pembentukan untuk perumahan yang ingin kita buat kontur. Seperti sekarang di Taman Hekana Bogor ini tidak sepenuhnya rata. Kita membuat tanah ini posisinya kontur sehingga perencanaan itu betul-betul harus matang. Tentunya supaya pematangan lahan di proyek tersebut berjalan lancar, kita tahu bahwa alat yang digunakan itu adalah sejenis ataupun biasa disebut alat berat, ekskavator atau bulldozer, sehingga faktor safety and security atau faktor keamanan dan keselamatan ketika alat berat itu turun di lapangan
Bahkan ketika dia bekerja di proyek, harus diperhatikan sehingga kita harus menempatkan pengawas ketika alat berat itu bekerja. Kedua, sebelum alat berat itu turun pun ke tanah, kita harus koordinasi dengan lingkungan sekitar karena apabila alat berat itu bekerja di satu tanah yang dekat dengan pemukiman, kita tahu di sekitar situ ada warga yang sedang berlalu lalang atau anak-anak, maka biasanya kita mengadakan koordinasi lingkungan supaya turunnya alat berat itu tidak mengganggu atau tidak berbahaya bagi warga sekitar. Dan selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, akan lebih baik ketika kita sudah memastikan perizinannya dan legalitasnya serta kesepakatan pembayaran dengan pemilik lahan sudah disepakati. Anggaran yang sangat besar dalam satu proyek itu ada dua anggaran raksasa, yaitu pembelian lahan dan juga pembangunan fisik. Tentunya dalam hal ini juga pekerjaan pematangan lahan. Sehingga sebelum kita mengeluarkan anggaran besar untuk investasi di dalam proyek-proyek kita harus pastikan urutan yang pertama adalah memastikan keamanan, legalitas, dan perizinan. Jangan buru-buru untuk melakukan pembangunan sementara kita belum pastikan legalitasnya aman atau tidak. Karena kita berbicara legalitas, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan walaupun sudah diadakan pematangan lahan. Walaupun bahkan ketika sudah diadakan pembangunan ataupun sekian tahun setelah kita melakukan pematangan lahan. Jadi lebih baik kita kalau saya sampaikan agak merepotkan di depan, tetapi di belakang semuanya lancar. Daripada kita buru-buru mengadakan pematangan lahan, pembangunan, sementara kita belum memastikan keamanan, legalitas, dan perizinan proyek tersebut. Jadi dalam hal investasi anggaran untuk pembangunan atau pekerjaan fisik lapangan, nomor 1 adalah aman dahulu, nomor 2 baru untung. Jangan terbalik, jangan buru-buru. Yang penting aman dan kemudian proyek itu berjalan lancar. Ketika proyek itu aman, kita bisa fokus menjualkan unit-unit rumah tanpa perlu ada hal-hal yang tidak diinginkan yang harus kita hadapi di kemudian hari. Baiklah, demikian saran dari saya. Semoga berhasil Bapak Ibu yang mendengarkan, khusus untuk developer pemula. Jangan pantang menyerah di masa pandemi ini. Kita percaya selalu ada peluang dalam segala kondisi. Salam properti, salam kemajuan.